Halo teman-teman semuanya. Ngomong-ngomong, hari ini itu pertama kalinya aku bikin video di kamarku di Surabaya. Di video kali ini, aku bakalan share ke kalian tentang kenapa kok aku bisa tiba-tiba keluar dari China dan gak balik lagi. Lalu apa juga rencanaku ke depannya. Sebenarnya kalau ngomongin tentang China, itu banyak banget yang bisa aku bahas. Cuman karena aku baru aja pulang ke Indonesia dan berkaitan dengan vlogku yang sebelumnya, jadi di video kali ini aku bakalan cerita dulu kenapa kok aku tiba-tiba keluar dari Shanghai. Yang pertama aku mau bahas dulu, jadi di China nih aku sebenarnya udah tinggal berapa lama sih? Untuk teman-teman yang udah lama kenal aku, pasti tahu kalau misalnya aku di China itu udah tinggal lumayan lama. Jadi aku di sana tuh dari S1, S2 sampai kerja, kalau di total itu hampir 10 tahun. Yang kedua, kedepannya aku bakalan tinggal di mana bareng Kunio dan Takeshi. Kedepannya kami nggak akan tinggal di China, nggak akan tinggal di Indonesia juga. Dan mungkin kalian yang belum aku kasih tahu bisa nebak nggak ya bakalan tinggal di negara mana? Ya, jadi kedepannya aku bakalan dibawa Kunio ke negaranya, ke negara Jepang. Lalu pastinya bakalan tinggal di kota mana dan kapan pindahnya. Untuk ini sekarang aku masih belum bisa kasih tahu ya teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran, kalian tungguin aja vlog pindahannya. Lalu yang ketiga, banyak banget orang sekitarku tuh yang tanya, kenapa kok aku tiba-tiba pergi dari Shanghai dan gak balik lagi. Jadi teman-teman, sebenarnya ini tuh udah rencana lama yang tertunda sampai 2 tahun hanya gara-gara COVID. Semestinya urusan nikah dan pindahan ke Jepang itu udah beres tahun 2020. Cuman waktu itu karena COVID akhirnya jadi acak-acakan rencananya. Terus setelah kami lihat dari kondisi di Indonesia sama di Jepang, akhirnya kami mutusin tahun 2022 ini waktu yang tepat untuk pindah ke sana. Kondisiku sama Kunio ini cukup ribet teman-teman, soalnya kan kami sama-sama WNA yang tinggal di China, jadi banyak urusan itu yang harus diurus di negara masing-masing. Dan kalau misalnya kita keluar dan masuk China lagi, itu ribet banget dari karantinanya, terus masalah penerbangannya, dan kalau ada penerbangan pun itu pasti mahal banget tiketnya. Selain itu juga persiapannya tuh pasti super ribet. Jadi dengan kondisi di Indonesia dan di Jepang yang COVID-nya udah terkontrol ini, nggak semengerikan waktu yang varian Delta. Akhirnya aku sama Kunio juga mikir kalau misalnya sekarang kita nggak pindah, mau nunggu apa lagi? Berikutnya, keempat, setelah 2,5 tahun nggak pulang Indonesia, menurutku apa sih yang paling ngangenin di sini? Yang pertama itu orang-orangnya, jadi ada keluarga sama teman-teman lama. Terus yang kedua itu makanannya. Lalu yang ketiga itu tempat yang sering aku pergi selama di Surabaya. Sebelum ada COVID, aku tuh biasanya setahun pulang 2 kali teman-teman ke Indonesia. Jadi selama di Indonesia aku nikmatin ketemu sama keluarga, sama teman-teman lama, makan makanan yang aku suka. Terus kalau di China juga gitu. Aku menikmatin kehidupan di sana, terus makanan yang aku suka di sana juga banyak. Tapi karena COVID ini, jadinya 2,5 tahun itu nggak ke Indonesia sama sekali. Itu rasanya benar-benar ada yang kurang, rasanya jadi nggak balance gitu. Karena biasanya aku bisa selalu menikmati dimanapun aku berada. Cuman karena COVID ini sempat kepikiran juga selama 2,5 tahun ini, nggak tahu kapan waktu yang tepat untuk pulang Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini aku ngerasa bersyukur banget akhirnya bisa ketemu lagi sama keluarga, terus bakal ketemu juga sama teman-teman lama, dan aku bisa kapanpun beli makanan yang pengen aku makan di Surabaya dan lain-lain. Terus waktu di China kalau misalnya kangen sama makanan Indonesia, cara yang paling gampang itu beli mie goreng Indomie. Jadi kalian pasti pernah dengar kan kalau misalnya Indomie yang di Indonesia sama yang dijual di luar negeri itu bakalan ada sedikit bedanya rasanya, yang di Indonesia lebih enak. Dan karena aku saking lamanya dan seringnya makan Indomie yang dari China, aku tuh sampai lupa ini rasanya sama apa enggak ya sama yang kayak biasanya aku beli di Indonesia. Lalu yang terakhir, apa aja kesibukanku di Indonesia kali ini?
Kesibukanku yang pertama tentunya nemenin keluarga dan jalan-jalan sama keluarga. Terus yang kedua, pingin vaksin di sini. Jadi buat kalian yang heran kenapa kok aku sampai sekarang di China tuh nggak pernah vaksin sama sekali, kalian bisa cek di video sebelumnya. Terus yang ketiga, pingin juga ketemu sama teman-teman lama. Terus yang keempat, karena bakal pindah ke Jepang, jadi di Indonesia ini aku mau mempersiapkan bahasa Jepangku dulu sebelum ke sana. Terus ada juga beberapa urusan yang mesti aku urus selama di sini. Oke teman-teman, jadi itu dia informasi yang mau aku bagiin ke kalian. Jadi kalian yang sudah nonton sampai sini, kalian bisa paham sebenarnya bukan karena aku merasa China itu jelek atau karena aku tertekan dengan kehidupan di sana, tapi ini semua benar-benar murni rencana lama yang sudah tertunda hanya karena COVID-19. Thank you buat kalian yang sudah nonton sampai sini. Dan kalau ada saran, pingin aku bikin konten apa selama di Indonesia, kalian bisa tinggal komen atau kirim DM ke IG ku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.